Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan mencoba membagikan ilmu lah aplikasi ini namanya Prezi, digunakan untuk presentasi. Jadi dia kedudukannya setara dengan PowerPoint, cuman ini sedikit lebih berbeda dan menarik lah, karena yang bermain di sini adalah menggunakan cara Zoom. Jadi yang banyak bermain di sini Zoom. Jadi kita hanya menggunakan satu slide. Boleh bisa lebih. Kalau saya di sini hanya menggunakan satu slide yang nanti akan di tiap-tiap poin materinya atau informasi yang akan kita sampaikan dipecahkan, disebarkan dalam berbagai tempat. Nah, ini salah satu kelebihannya, bisa kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan contoh. Ini contoh ya. Contoh ketika saya akan menyampaikan informasi. Kebetulan di sini judulnya persiapan ujian pramuka penggalang di CPTL Santo Albertus tahun 2020. Kebetulan saya penjabat sebagai Kagudep, jadi tentu berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai persiapan ujian pramuka penggalang di sekolah kami. Nah, saya langsung mulai saja. Berdasarkan putusan hasil rapat persiapan ujian pramuka pada hari Jumat 21 Februari 2020 kemarin, telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Ada 2 poin, yaitu waktu pelaksanaan dan kepanitiaan. Kita lihat dulu waktu pelaksanaannya. Nah, sini ada 2 opsi ya. Ada 2 opsi yang kami sepakati pada saat rapat kemarin itu. Ini rapat intern. Akan dilaksanakan ujian pramuka itu, opsi yang pertama tanggal 29 sampai 30 April. Lalu opsi yang kedua 15 sampai 16 Mei. Berikut. Nah, dengan pertimbangan yang ada dalam rapat pembina pramuka kemarin, sudah disepakati bahwa pelaksanaan ujian pramuka penggalang dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 April. Lalu ujian pramuka dilaksanakan 2 hari 1 malam seperti biasa, yaitu pada hari Rabu sampai Kamis petaka. Nah, peserta ujian, jadi siswa kelas 7 itu jumlahnya 139. Kemudian siswa kelas 8 itu ada 2. Jumlah peserta total 141 siswa. Nah, siswa kelas 8 ini, yang 2 orang ini yang tahun lalu tidak ikut karena ada alasan sakit ya, jadi tidak bisa ikut. Jadi saya libatkan di tahun ini supaya mereka bisa dapat piagam atau sertifikatnya. Lalu dari siswa damping juga akan dibantu oleh masing-masing. Dari leadership itu 4 orang, kemudian dari PMR 4 orang juga, konsumsi 2 orang membantu konsumsi. Nah, jadi total jumlah siswa damping itu ada 10. Berikut informasi tambahan. Dikarenakan waktu pelaksanaan itu bertepatan dengan masa puasa menyambut Idul Fitri ya, maka peserta yang beragama Muslim akan diberi dispensasi kegiatan dengan mengurangi porsi yang berhubungan dengan kegiatan fisik. Hal ini tentu akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak orang tua atau wali peserta secara langsung. Jadi apapun keputusan nanti seperti apa dari pihak orang tua atau wali, ya kita pada dasarnya akan menerima begitu, bagaimana baiknya. Tentu ini juga akan berlaku juga untuk Pak Jono yang termasuk dalam kepanitiaan, itu akan dikoordinasikan juga secara langsung. Nah, ini ya. Lalu itu tadi waktu pelaksanaan. Yang berikutnya kepanitiaan. Nah, di sini kami sudah
bentuk panitia. Ketua, ketuanya itu saya sendiri, kemudian sekretarisnya Pak Nio, lalu bendahara itu Pak Alok, kemudian seksi acara koordinatornya Pak Jatuh, akan dibantu oleh Bu Silvi dan Pak Rinto. Kemudian perlengkapan koordinatornya Pak Topo, anggota Pak Greg, Pak Andre, Pak Sukiat, Sukardi, Pak Rudi, dan Pak Abang. Lalu sound system, ini koordinatornya Pak Yan, anggota Febri. Kemudian konsumsi, koordinatornya Bu Narti, dibantu oleh Artini, Bu Osin, Bu Dona, Bu Penny, dan juga nanti akan diambil ya beberapa siswa. Jadi kalau misalnya nanti diambil 2, berarti dengan jumlah pendamping tadi ada penambahan 2, jadi 12. Berikut seksi kesehatan, itu Pak Edi, anggotanya Pak Nio. Nah, kemudian ada, kita lihat dokumentasi, itu Pak Rinto dan Pak Alok. Kemudian security, koordinatornya Febri, anggota ya kita semua ya. Kemudian pendamping ini dari tim TMR ada Yopin, Baronas, Lexi, Lilis. Lalu dari leadership ada Andre, kemudian Leonardo, Nina, dan Marcelinus Catur. Oh ya, satu lagi. Nah, untuk rapat pemantapan akan diinformasikan selanjutnya. Sekian, ini hanya informasi, jadi tidak perlu ditanggapi. Nanti ada rapat pemantapan baru akan kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di rapat berikutnya. Nah, demikianlah contoh bentuk dari aplikasi Prezi yang berfungsi untuk mempresentasikan informasi atau bisa juga berupa materi pelajaran yang saya rasa ini cukup menarik. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi atau video-video berikutnya. Terima kasih.